Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang berdampak pada seorang wanita tua yang di semasa hidupnya dia memasang susuk di sekujur tubuhnya. Bagaimana kisahnya? Langsung kita mulai saja ceritanya. Di salah satu desa, tepatnya di Jawa Tengah, ada wanita tua yang sering sakit-sakitan sampai dirinya mengalami sakaratul maut. Hingga pada akhirnya didatangkanlah seorang praktisi yang dipercaya bisa membantu mengatasi sakaratul mautnya. Sebut saja wanita tua itu bernama Mbah Nilam. Beliau yang usianya sudah 80 tahun hanya bisa berbaring saja di tempat tidur. Para tetangganya berdatangan untuk membacakan tahlil dari surat Yasin hingga surat-surat lainnya, tetapi semua itu tidak berdampak apa-apa. Mulut yang masih menganga, mata yang enggan terpejam, sampai-sampai keluarganya mengundang seorang praktisi. Sebut saja praktisi itu bernama Mbah Giman. Di usia mudanya, Mbah Nilam sering mendatangi seorang dukun untuk meminta sesuatu. Nah, awal ceritanya, waktu itu Mbah Nilam masih berusia 25 tahun. Mbah Nilam hidup dengan ketiga anaknya karena ditinggalkan oleh suaminya yang menikahi wanita lain, yang membuat Mbah Nilam harus berjuang sendirian demi menghidupi ketiga anaknya. Saat dirinya harus menjadi tulang punggung keluarga, sama sekali tidak ada rasa belas kasih dari orang terdekatnya. Mbah Nilam yang setiap harinya banting tulang dari pagi sampai larut malam, hidup menjanda yang seringkali menjadi bahan gosip para tetangga. Sampai akhirnya Mbah Nilam melakukan persekutuan dengan iblis dan dijuluki sebagai orang terkaya di desanya. Mbah Nilam yang mendatangi dukun untuk melakukan pesugihan dengan tumbal yang pertama, yaitu orang tuanya sendiri. Setelah dia menjadi orang terkaya di desanya, keinginan Mbah Nilam agar mudah mendapatkan tumbal, dia datang ke salah satu dukun untuk memasang susuk pemikat. Bahkan tidak hanya satu susuk yang dipasang, tapi hampir seluruh wajahnya dipasang susuk, yang tujuannya untuk memikat para lelaki mata keranjang yang menyukainya. Dengan kekayaan yang dimiliki Mbah Nilam, laki-laki mana yang tak kepincut dengannya? Hampir semua laki-laki yang menyukainya dan berhasil menjadi suaminya Mbah Nilam. Tapi di balik itu semua, lelaki yang memperistri Mbah Nilam ini dijadikan tumbal pesugihan. Setiap tahun, antrian laki-laki mata keranjang semuanya menjadi tumbal pesugihan Mbah Nilam. Sampai saat dimana Mbah Nilam ini datang ke dukun untuk memuluskan kekayaannya tanpa diketahui oleh warga sekitar bahwa dirinya melakukan pesugihan. Dukun itu yang mensyaratkan agar Mbah Nilam mendapatkan tumbal yang kelahirannya di hari Jumat Kliwon. Jika Mbah Nilam bisa mendapat itu, maka kekayaannya akan semakin bertambah. Mbah Nilam yang mendapatkan informasi dari orang suruhannya bahwa ada satu pemuda di kampung sebelah yang ciri-cirinya sudah dijelaskan lewat wangsit Mbah Dukun. Pemuda yang berasal dari kampung sebelah ini adalah anak dari seorang petani yang hidupnya sederhana. Dengan segala kekayaan dan kekuasaannya, bahkan Mbah Nilam disebut sebagai orang terkaya yang membuat tidak ada satupun orang yang berani menolak keinginannya, sampai mantan suaminya ditarik kembali, tapi hanya dijadikan budak oleh Mbah Nilam. Pemuda yang diharapkan oleh Mbah Nilam dengan segala kekayaannya yang dia miliki, mulai dari sawah, bangunan rumah, semua diberikan ke orang tua pemuda itu agar pemuda itu kepincut dengan dirinya dan mau menikah dengannya. Walaupun usianya yang beda jauh, Mbah Nilam yang sudah berumur 40 tahun, sementara pemuda itu usianya masih 20 tahunan.
Segala usaha dilakukan untuk mendapatkan pemuda itu. Bahkan Mbah Nilam sampai melakukan suatu ritual khusus demi kelancarannya untuk mendapatkan pemuda tersebut. Tetapi pada kenyataannya yang dihadapi saat ritual pertama itu gagal, Mbah Nilam mendatangi dukun yang lebih sakti lagi, meminta bantuan dukun agar pemuda itu takluk dengannya. Ritual kedua dilakukan terus-menerus sampai Mbah Nilam rela melakukan ritual itu sendiri demi mewujudkan keinginannya. Mbah Nilam bertapa di sebuah gua yang terletak di lereng gunung demi mendapatkan pemuda incarannya. Namun entah kenapa pemuda itu susah ditaklukkan. Hampir setengah tahun Mbah Nilam berusaha mendapatkan pemuda itu, sampai Mbah Nilam ini menyerah dan mencari laki-laki lain untuk dijadikan tumbalnya. Usia pernikahan yang baru 1 bulan, laki-laki itu akhirnya meninggal dunia. Mbah Nilam yang mendapatkan waktu lagi untuk mendapatkan pemuda itu. Setengah tahun kemudian, pemuda itu tidak juga didapatkan. Mbah Nilam sampai datang ke beberapa kota untuk mencari dukun sakti, sampai ke provinsi lain didatangi untuk mencari dukun sakti. Hampir seluruh badannya ini terpasang susuk pemikat agar pemuda itu bisa kepincut dengannya. Mahar yang sangat mahal tidak masalah baginya, asal syarat itu bisa didapatkan dan kekayaannya akan semakin luar biasa. Pemuda itu yang menjadi target utama Mbah Nilam. Setengah tahun Mbah Nilam harus bolak-balik ke satu provinsi ke provinsi lain demi ritualnya. Tapi kenyataannya semua itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Waktu yang terus berjalan, sementara tumbal untuk pesugihannya harus diserahkan. Mbah Nilam kembali mendapatkan laki-laki lain dengan mudah. Dengan susuk pemikat dan kekayaannya yang dia miliki, laki-laki itu bagaikan butiran debu yang mudah didapatkan. Singkat ceritanya, Mbah Nilam yang tidak bisa mendapatkan pemuda itu, Mbah Nilam mendatangi langsung pemuda itu. Tapi pemuda itu menolak dengan tegas bahwa saya tidak akan menerima wanita yang menggunakan hal-hal gaib, apalagi melakukan pesugihan. Pemuda itu yang tahu kalau Mbah Nilam bersekutu dengan iblis, sampai Mbah Nilam akhirnya mengancam pemuda itu. Saya akan melakukan apa saja agar kamu tidak bisa memiliki pasangan seumur hidup. Akan kubuktikan itu. Mulai saat itu, Mbah Nilam datang ke dukun santet untuk menyerang pemuda tersebut. Dukun pertama dia datangi, tapi entah kenapa saat menyerang dan ingin membunuh pemuda itu, dengan mudahnya dukun itu tumbang dan mengalami nasib yang naas. Sampai akhirnya Mbah Nilam datang lagi ke dukun santet yang lain. Dukun santet di Jawa Barat dia datangi. Sampai dukun santet yang ada di Jawa Timur pun Mbah Nilam datangi juga. Semua dukun sakti itu dikumpulkan dengan tujuan untuk menyerang pemuda tersebut. Dengan kekuatan ilmu hitam yang dimiliki setiap dukun itu, disatukanlah untuk menyerang pemuda itu. Tapi semua itu tidak membuahkan hasil. Justru Mbah Nilam yang merasakan dampak dari apa yang dukun santet itu lakukan. Serangan itu balik menyerang dirinya. Mbah Nilam yang terserang ilmu santet, susuk yang ada di tubuhnya seperti memberontak, tidak bisa melawan betapa sakitnya santet yang dikirim dukun-dukun itu. Di usia Mbah Nilam yang hampir 70 tahun, ia mulai merasakan dampak dari apa yang dia lakukan ke pemuda tersebut. Tubuh yang semakin melemah, hanya bisa berbaring di atas ranjang dan meminta bantuan ke anaknya untuk mendatangkan dukun sakti. Dengan alamat yang sudah ditulis oleh Mbah Nilam, anaknya ini mendatangi satu persatu dukun yang tertera di secari kertas itu. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan Mbah Nilam sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi tidak membuat tubuh Mbah Nilam membaik dari bulan ke bulan.
tahun ke tahun, tubuh Mbah Nilam semakin tersiksa dengan kaki yang tadinya bisa bergerak, sekarang sudah tidak bisa digerakkan lagi. Sakitnya ini menjalar dari ujung kaki sampai ke bagian dada. Dadanya yang terasa panas, tubuh yang terasa sangat sakit, serta hawa panas yang seakan-akan menyerbunya. Mbah Nilam dari tahun ke tahun merasakan sakit yang luar biasa, sampai Mbah Nilam menceritakan ke anak-anaknya bahwa dirinya telah melakukan penyerangan terhadap pemuda yang tujuan utamanya sebagai target terakhir untuk dijadikan tumbal agar kekayaannya bisa langgeng, agar tidak diminta lagi tumbal dari setiap laki-laki yang menikahinya. Karena dalam perjanjiannya, jika kamu mendapatkan laki-laki yang lahirnya di Jumat Kliwon, maka Mbah Nilam akan dibebaskan untuk menyerahkan tumbal-tumbal selanjutnya. Tapi yang didapatkan Mbah Nilam justru santet itu menyerang balik ke dirinya sendiri. Entah kekuatan apa yang melindungi pemuda tersebut sampai Mbah Nilam bolak-balik ke rumah sakit dan sama sekali tidak ada perubahan. Setiap hari pun dukun-dukun itu berdatangan untuk menyembuhkan Mbah Nilam, tapi tidak ada satupun yang bisa membuat tubuh Mbah Nilam lebih baik. Sampai di usia 80 tahun, Mbah Nilam benar-benar seperti mayat hidup, hanya mulut yang bersuara. Seluruh tubuhnya itu sudah lumpuh tak berdaya, hanya mulut yang menganga, hanya mulut yang bergerak dengan nada suara yang lirih. Kekuatan susuk yang mempengaruhi tubuh Mbah Nilam, semuanya itu tidak ada gunanya lagi. Kekuatan dan kesaktian semuanya seakan-akan hilang entah kemana. Tubuh yang melemah, rasa sakit yang kian membuncah. Sampai para warga desa di tempat Mbah Nilam tinggal diundang untuk mendoakan agar hidupnya cepat berakhir. Mbah Nilam yang menginginkan kematian karena dia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang bertahun-tahun menyerang dirinya. Mbah Nilam sudah tidak kuat menahan penderitaan yang dia alami di sepanjang hidupnya di atas tempat tidur. Panggilkan semua orang di sekitar sini untuk mendoakan saya agar cepat mati. Tapi semua itu tidak berhasil. Sampai berminggu-minggu doa itu dilantunkan, surat Yasin dibacakan. Tetap saja semua itu tidak membuat Mbah Nilam meninggal dunia. Sampai Mbah Nilam meminta ke anaknya untuk diakhiri hidupnya, dan juga sampai ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tapi karena tubuh yang sudah tidak bisa digerakkan lagi, dia hanya bisa meneteskan air mata dalam keadaan terbaring di atas ranjang. Sampai akhirnya Mbah Nilam meminta sesuatu. Bantu saya cari orang paling sakti yang bisa membuat saya itu mudah meninggal. Sampai Mbah Nilam ini merasakan bagaimana rasa sakaratul maut yang sudah ada di bagian lehernya. Tapi semuanya itu seperti terhenti di dagu. Nafas yang sudah tersengal-sengal dengan mulut yang menganga dan mata yang melotot. Keadaan yang sangat memprihatinkan. Sampai akhirnya anaknya Mbah Nilam ini memanggil seorang praktisi, yaitu Pak Giman. Saat Mbah Nilam ini melihat Pak Giman datang di hadapannya, betapa terkejutnya dia kalau Pak Giman ini ternyata sosok pemuda yang dulu diincarnya, sosok pemuda yang menjadi target untuk tumbal akhir pesugihannya. Mbah Nilam hanya bisa menangis meronta-ronta. Air matanya berlinang, tidak bisa mengucapkan kata-kata, hanya bisikan yang keluar. Mbah Nilam yang meminta maaf ke Pak Giman atas apa yang sudah dilakukan. Kalimat itu yang terucap dengan mulut yang menganga dan nafas yang tersengal-sengal. Tangisan yang tidak bersuara, tapi rintihan kesakitan yang selalu keluar dari bibir pucatnya. Saat Pak Giman melihat Mbah Nilam yang sudah tidak berdaya lagi dengan segala keyakinannya, Pak Giman memegang kepala
Sembari memegang tangannya Mbah Nilam, karena Pak Giman sendiri merasa bersalah, dia mengucapkan permintaan maafnya. Dengan kebatinannya, Pak Giman mampu berkomunikasi dengan sosok gaib yang berada di dalam tubuh Mbah Nilam. Tidak hanya satu sosok gaib yang bersarang di tubuh Mbah Nilam, tapi sosok gaib itu jumlahnya puluhan. Dengan doa yang dipanjatkan, sosok gaib itu berusaha dilepaskan oleh Pak Giman. Ilmu hitam yang menyerang balik ke Mbah Nilam semuanya berangsur-angsur terlepas. Kemudian nafasnya mulai melonggar sampai Mbah Nilam bisa mengutarakan beberapa kalimat yang didengar oleh para tetangganya yang berada di rumahnya Mbah Nilam. Maafkan saya, maafkan saya. Kalimat itu terucap dengan tubuh yang masih mengalami sakaratul maut. Ada satu sosok yang membuat Pak Giman terkejut. Bukan hanya susuk dan santet yang mempersulit Mbah Nilam dalam sakaratul mautnya, tapi ada sosok siluman yang sengaja menanti tubuhnya Mbah Nilam meninggal dunia. Sukma atau roh Mbah Nilam yang akan dijadikan budak iblis dari pesugihan yang pernah Mbah Nilam lakukan. Karena Mbah Nilam gagal menumbalkan tumbal yang terakhir, Pak Giman yang berusaha melepaskan semua pengaruh-pengaruh gaib yang bersarang di tubuhnya Mbah Nilam dengan doa dan ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan dan juga dibantu oleh para warga yang membacakan surat Yasin. Tubuh Mbah Nilam yang menggelinjang kesakitan sampai akhirnya semuanya terlepas. Seketika juga Mbah Nilam menghela nafas panjang. Wallahu alam, entah bagaimana nasib Mbah Nilam, tapi saat itu Mbah Nilam sudah meninggal dunia. Mbah Nilam yang belum sempat melakukan tobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi karena apa yang sudah dilakukannya selama bertahun-tahun yang bersekutu dengan iblis dan sudah menumbalkan banyak orang. Mungkin inilah jalan terbaik untuk Mbah Nilam. Sosok siluman yang sudah menunggu meninggalnya Mbah Nilam, ruh atau sukma Mbah Nilam, mungkin sudah ditarik dan dibawa ke alam gaib yang akan diperbudak oleh bangsa jin. Karena di dalam jasad Mbah Nilam yang sudah terkulai lemah di atas ranjang, ruh atau sukmanya itu tidak terlihat oleh Pak Giman. Kita doakan semoga Mbah Nilam bisa bersatu dengan ruhnya dan bisa tenang di alam barzah. Anak-anaknya yang menangis melihat Mbah Nilam yang sudah meninggal dunia, dan rasa terima kasih diucapkan ke Pak Giman karena Mbah Nilam bisa meninggal dunia dan tak lagi merasakan kesakitan yang setiap hari menyerang tubuhnya. Selesailah cerita ini. Semoga kisah ini bisa menjadi wawasan untuk kita semua bahwa orang yang bersekutu dengan iblis bisa mengakibatkan rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut seperti menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagi orang yang sedang sekarat merasakan bahwa dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dan dari setiap akar rambut serta kulit kepala hingga kaki.